Terus misalnya kalian mau makan daging, carilah daging yang tanpa lemak, dimasak dengan bener, atau mungkin disate setengah mateng supaya greng. Okay, let's go. Halo semuanya, apa kabar? Kembali bersama saya di sini dalam info. Kali ini membahas apa, Bang? Kali ini aku mau membahas pertanyaan lagi ya. Pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaannya kali ini ada dua ya. Bang, penyebabnya orang diabetes itu apa sih? Terus ada lagi yang kedua, yaitu Bang, kebanyakan makan daging apakah bisa menyebabkan diabetes? Nah, ini ya, kalau menurut saya ya, dua pertanyaan ini memang nyambung. Nyambung itu begini. Ya, nyambung itu begitu. Jadi gini, umumnya orang yang terkena diabetes, kencing manis, orang Jawa bilang itu kencing manis, itu yang tinggi gula. Supaya tidak kena diabetes, bukannya kita itu dilarang minum gula, tapi dikurangi, direm. Nah, penyebabnya diabetes itu umumnya dari gula, sering konsumsi manis-manisan. Nah, makanya kalau ada yang bertanya tentang ini, tentang Vitalik, tentang kopi Troy, apakah tidak boleh orang diabetes konsumsi itu? Ada yang bertanya kemarin, Vitalik, apakah tidak boleh orang diabetes minum Vitalik? Kalau menurut saya jangan. Ya, karena mengandung gula. Apakah tidak boleh mengonsumsi kopi Troy? Di situ sudah dijelaskan jangan, karena mengandung gula. Tinggi gula, gula buatan. Nah, kalau menurut saya pertama yaitu roti. Roti ini bisa menyebabkan orang diabetes. Kok bisa, Bang? Bisa. Karena apa? Roti ini adalah tinggi karbohidrat. Ya, dari terigu, dari udah kemarin tak sebutkan mengandung alergen yang bagaimana itu, dan tinggi karbohidrat. Kalau jadi roti akhirnya ada gulanya, ada tambahan pengawetnya, dan rendah serat. Karbohidrat akhirnya ya kita jadi gemuk, akhirnya bisa obesitas dan diabetes. Nah, kalau pertanyaannya yang daging, ini bisa, Bang. Jadi kebanyakan makan daging itu bisa jika daging itu tinggi lemak. Karena kalau tinggi lemak, ini daging menyebabkan tinggi kolesterol ya. Tinggi lemak yang lengket-lengket ditelak itu, apa langit-langit mulut ya, kalau orang Jawa ditelak ya. Itu namanya lemak jenuh. Nah, itu bisa menyebabkan tingginya kadar kolesterol dalam darah. Akhirnya juga menyebabkan obesitas dan lanjutannya ke diabetes. Terus buah. Jadi kurangilah makan buah-buahan yang kering, dikeringkan. Buah kaleng. Buah kaleng itu udah, kalau menurut saya sudah ada tambahan manisnya. Ya, buah kaleng. Dan buah yang dikeringkan ini tinggi gula juga. Gak tahu kenapa, apa ini ada proses penambahan gula apa enggak, tapi yang pasti ketika saya makan buah yang dikeringkan itu emang manisnya bukan main. Kan di video-video saya sudah sering saya sebutkan, kalau supaya tidak gemuk, kurangilah makan makanan atau minuman yang manis ya. Jadi minuman yang manis, yang ringan-ringan, boba, minuman kaleng, atau minuman jadi, es teh manis, itu bisa menyebabkan itu juga karena tinggi gula. Itu penyebabnya. Jadi daging bisa menyebabkan diabetes. Terus diabetes itu apa sebabnya? Sebabnya yaitu kegemukan. Kita tinggi makan karbohidrat, kolesterol, itu langsung bisa menyebabkan diabetes juga. Kok bisa ngomong begitu, Bang? Selain saya nanya, ini pengalaman dari orang tua saya ya. Lihat di video saya dulu, flashback ke video saya dulu. Udah tak bilangi di sana, kalau orang tua saya dulu tuh suka minum minuman yang manis, suka daging ya. Saya memang suka daging, sampai sekarang saya suka daging. Terus apakah nggak boleh makan daging, Bang? Boleh. Semua itu diatur saja, jangan berlebihan.
Jadi makan-makan itu semua diatur ya, supaya tidak menyebabkan diabetes, obesitas dan sebagainya. Bisa hipertensi. Nanti kalau sudah kena obesitas, diabetes, akhirnya akan merembet kemana-mana. Bisa jantung, ginjal dan sebagainya. Jadi lebih baik pencegahan daripada pengobatan. Itu ya Bang. Apakah daging bisa menyebabkan diabetes? Jawabnya bisa Bang. Terus penyebabnya diabetes itu apa Bang? Salah satunya ya daging, salah satunya ya gula, karbohidrat ya roti, nasi putih, seperti itu. Karena yang rendah-rendah serat. Kalau yang tinggi serat apa Bang? Ya sayur. Carilah buah-buahan yang segar. Jangan buah-buahan yang tinggi gula seperti mangga, itu tinggi gula. Karena mau manisnya kayak begitu. Kalau saya makannya pisang untuk tenaga ya, untuk pisang hijau loh ya, pisang Ambon. Ternyata pisang hijau itu kalau di Jawa namanya pisang Ambon. Nah, terus makanan yang dikeringkan itu apa Bang? Makanan yang dikeringkan itu banyak. Ada kiwi, ada apel, ada banyak pokoknya yang dikeringkan ya. Misalnya keripik pisang bagaimana Bang? Keripik pisang yang manis akhirnya itu kan ada gulanya, terus kadang ada coklatnya, terus itu digoreng dulu. Nah ini seperti makanan seperti ini boleh dimakan, tapi jangan berlebihan. Makan roti boleh Bang? Boleh, kalau bisa makanlah yang dari gandum. Dan kalau roti putih ya jangan berlebihan. Kalau roti durian bagaimana Bang? Roti durian jangan berlebihan, karena manisnya dari durian, dari rotinya blenger ya, orang Jawa bilang blenger. Saya itu makan roti durian, isian durian tuh blenger ya, blenger. Boleh saja. Terus bagaimana Bang supaya aman? Ya atur sendiri bagaimana asupan tadi itu bisa nggak berlebihan. Misalnya hari ini sudah makan roti durian, ya jangan seharian roti durian terus ya, itu yang berbahaya. Misalnya kalian beli buah kalengan, ya nggak masalah, boleh saja, sesekali boleh saja, tapi juga jangan terus-terusan ya. Terus misalnya kalian mau makan daging, carilah daging yang tanpa lemak, dimasak dengan benar, atau mungkin di sate setengah mateng supaya greng ya, tapi ya jangan berlebihan. Sate bagaimana Bang kalau gulai? Kalau gulai itu tinggi kolesterol, ada santan, ada macam-macam itu, ada santan, ada garam. Terus kalau bisa supaya orang-orang yang sudah mengalami obesitas itu kurangilah makan makanan yang asin-asin tinggi. Asin-asin itu apa Bang? Ya kayak yang makan-makan yang ada bumbu tabur-taburannya itu loh, itu tinggi garam, tinggi sodium. Nah itu ya, jadi sudah terjawab ya pertanyaannya. Penyebab diabetes salah satunya yaitu roti, terus minuman ringan yang manis-manis, sasetan, minuman kalengan, daging yang berlemak tinggi, buah yang dikeringkan, buah kalengan ya, nasi putih, roti, maksudnya roti putih ya, bukan roti gandum ya. Semoga bermanfaat dan semoga puas dengan jawaban saya. Itu hanya pengalaman saya, dan saya juga mencari info dari bertanya dari sumber-sumber yang sudah terakreditasi. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.